Yesus di atas segala-galanya. Amin. Nama Yesus memberi kemenangan. Kebangkitannya membuktikan dia menang atas maut, dia menang atas dosa, dia menang atas segala persoalan dalam hidup kita. Naikkan pujian ini. Dia Raja.
kasih-nya menyelamatkan kita. Amin, saudara. Silakan duduk. Dia begitu baik. Dia memberikan segala-galanya. Maukah kita memberikan segala yang ada dalam hidup kita untuk Dia? Karena Dia sudah terlebih dulu memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. You're worthy of it all, Lord. You're worthy of it all. Thank you, Jesus. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. Katakan, you're worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sekali lagi, you are worthy of it. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sama-sama katakan. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri. You are worthy of it all. Angkat tanganmu, katakan you are worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy, you're worthy. You're worthy of it all. Oh, you are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Thank you, Lord. Lord, you deserve all the glory. Thank you for your love. Thank you for everything you've done in our life. Thank you for the salvation you gave us. We give you everything we have, Lord, tonight. You deserve all the glory, Lord. We love you, Jesus. Days and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night,
To you are all things, Lord, you deserve the glory. Beri kemuliaan buat Allah Jesus. You deserve the glory. Saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah menang hari ini. Gak ada lagi harusnya membuat kami takut. Gak ada lagi harus membuat kami ragu. Karena 2000 tahun yang lalu, kemenangan itu sudah kami peroleh. Waktu Yesus ada di kayu salib menebus dosa kami semuanya. Kami mau Tuhan terus taruh harapan kami sebesar-besarnya kepada Tuhan. Dan kami sadar dunia gak akan gampang untuk dilalui. Tapi kami percaya sebagaimana Tuhan menolong kami di masa lalu kami. Kami percaya banget kalau Engkau adalah Tuhan yang sama. Dengan kasih sayang yang sama, dengan kekuatan yang sama, dengan kepedulian yang sama, dengan cinta yang sama, mampu menolong kami di hari ini dan di hari yang akan datang. Makasih Tuhan Yesus. Gak ada kata yang lain bisa kami ucapkan selain terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bisa beribadah menikmati tempat yang sangat nyaman hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bisa bangun pagi hari tadi menghirup udara yang segar. Semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bisa berjalan ke tempat ini dari rumah kami dengan selamat dan kekurangan apapun juga. Semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pujian yang bisa kami naikkan. Terima kasih buat teman-teman praise and worship yang sudah membantu kami menikmati Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk terima firman Tuhan. Biarkan kami punya hati seperti tanah yang subur, yang mempunyai kemauan untuk ditaruh benih. Dan biarkan benih itu terus bertumbuh dan berakar kuat. Dan waktu kami bertumbuh dan berakar kuat, kami bisa berbuah dan buah kami bisa dinikmati oleh banyak orang. Kami siap Tuhan dengar firman-Mu. Hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Semua yang siap dengar firman sama-sama katakan. Sebelum duduk boleh gak beri tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani kita semuanya. Terima kasih. Silakan duduk semuanya. Shalom saudara. Shalom. Terima kasih buat undangannya Koinonia Pak Karim. Ya, buat para pemimpin di Koinonia saya bersyukur saya bisa melayani saudara-saudara lagi setelah tahun kemarin saya datang melayani saudara-saudara semua. Dan saya melayani saudara-saudara semua lagi tepat hari ini. Buat yang belum kenal saya, nama saya Martin Sunardi, saudara-saudara saya dari Jakarta, Indonesia. Saya bergereja di JPCC, saudara-saudara. Dan saya dikenal sebagai seorang penyanyi rohani, makanya nanti khotbahnya kalau sambil nyanyi gak apa-apa ya. Dimaafin ya Bapak Ibu semua ya. Soalnya tadi waktu saya ngeliat ke belakang, waktu lagi puji-pujian, kayak mukanya suka banget, sukacita kalau memuji Tuhan luar biasa. Makanya hari ini kita akan dengar firman Tuhan dan juga kita akan bernyanyi bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Semua siap dengar firman Tuhan? Yang siap katakan wuhu. Yang siap katakan wuhu. Yang siap berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus luar biasa. Anda harus tahu satu hal saudara-saudara, bahwa Yesus itu gak pernah minta kelahirannya dirayakan. Yesus gak pernah minta kelahirannya dirayakan. Beda sama kita ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kalau lagi ulang tahun pengennya dikasih surprise. Ya surprise, aduh aku bahagia. Tapi kalau gak dikasih kita kayak sedih gitu. Tapi Anda tahu Yesus kita, Tuhan kita gak pernah minta. Anda boleh cari ayatnya, gak pernah satupun Yesus bilang kelahirannya minta dirayakan. Tapi Anda tahu gak diminta dirayakan apanya? Kematiannya. Yesus cuma minta kematiannya dirayakan. Kenapa? Karena lewat kematiannya kita punya pengharapan. Halo? Anda gak bakal pernah bisa selamat karena Yesus lahir ke dalam dunia. Gak bisa. Kenapa? Karena hanya kematian Kristus yang bisa menebus dosa Anda dan dosa saya.
Makanya kenapa sebulan sekali at least kita merayakan perjamuan kudus, saudara-saudara. Karena Tuhan minta kita memperingati kematiannya. Supaya apa? Supaya kita ingat pengorbanan Kristus. Saya ini praise and worship mentor, saudara-saudara. Saya baru sadar setelah saya ngajar praise and worship bertahun-tahun lamanya, saya baru sadar bahwa workshop itu adalah sebuah inspiring aja, gak bakal nolong banyak. Anda tahu yang nolong apa? Mentoring. Karena Anda gak bakal pernah bisa ngerubah orang cuma dari satu kali pertemuan. Gak bakal bisa. Makanya kalau Anda ngerasa, kok khotbah yang gue dengar dari minggu ke minggu temanya sama? Iya sama. Kenapa? Mau ingetin lu. Karena kita semua perlu diingetin. Udah diingetin aja tetap lupa. Lagi mana itu? Halo? Diingetin tiap minggu aja tetap lupa. Nah inilah kenapa perjamuan kudus kita rayakan sebulan sekali. Supaya kita ingat terus apa yang Yesus lakukan buat kita. Halo? Anda tahu gak saudara-saudara? Sebegitunya loh Yesus sayang sama kita. Dia korbanin dirinya. Yohanes 3:16, saya akhirnya percaya saudara-saudara gak perlu buka ayatnya. Saya percaya kalau Anda ngaku Anda orang yang percaya kepada Tuhan, Anda pasti hafal ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mau gak mau Yesus, saudara-saudara, harus dikorbankan. Dan Anda tahu apakah Yesus senang melakukan itu? Hati terkecil saudara-saudara, dia takut loh. Hanya kitab Lukas yang menulis seberapa besar rasa yang Yesus alami waktu itu. Anda kalau baca kitab Matius sampai kitab Yohanes, saudara-saudara, hanya kitab Lukas yang nulis itu. Karena Lukas adalah tabib, saudara-saudara. Lukas itu tabib. Makanya cuma ada satu ayat, saudara, satu kitab yang nulis apa yang terjadi waktu di Taman Getsemani. Yesus bilangnya, peluhnya keluar darah. Sesetres itu, kenapa dia stres? Karena dia tahu apa yang terjadi sama dia selanjutnya. Coba deh, Anda kalau tahu Anda besok bakal dihukum mati, bisa tidur gak tenang Anda hari ini? Begitu juga dengan Yesus. Dia tahu apa yang dia alami, saudara. Sampai Yesus bilang gini loh. Tuhan, kalau boleh biarlah cawan ini. Kenapa dia ngomong gitu? Sebagai manusia dia takut. Yesus kalau dicubit sakit loh, saudara-saudara. Yesus kalau digampar, saudara-saudara, merah loh pipinya, bukan gara-gara dia Tuhan, terus digampar, wih mukanya mulus, skincare gitu kayak Korea. Enggak. Dia manusia biasa juga yang kalau dipukul sakit, dicubit sakit, digelitik-gelitik geli. Beneran. Tapi yang keren apa kalimat berikutnya? But not my will. Let your be done. Itu yang terjadi. Dia lakukan semuanya itu. Kenapa? Karena dia sayang sama kita. Saya kalau cerita ini pengen nangis, saudara-saudara, karena saya tahu. Saya ngomong pakai bahasa yang paling kasar ya, saudara-saudara. Sebangsat apa Martin Sunardi dulu. Tapi cuman karena Yesus. Dia mati buat saya. Dan saya percaya dia mati buat kita semua. 1 Petrus 1 ayat ketiga bilang ini saudara-saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Katakan amin. Kepada suatu hidup yang penuh harapan. Cuman gara-gara apa saudara-saudara? Kebangkitan Kristus dari orang mati. Itu memberi kita sebuah pengharapan yang baru. Saya yakin banget saudara-saudara sering banyak baca yang ayat-ayat barusan yang kita baca. Tapi pertanyaan mendasarnya begini saudara-saudara. Mengapa walaupun kita tahu Tuhan sumber pengharapan kita masih suka cemas dan kita masih suka takut menghadapi segala sesuatu di dalam hidup kita? Statement presiden Anda beberapa waktu lalu itu menggegerkan dunia loh saudara-saudara. Beneran. Seluruh dunia geger. Geger habis-habisan. Terlepas Anda mau bilang, wah itu bagus buat negara kami gini. Tapi udah terlanjur bikin geger. Geger habis-habisan. Semua pada ketakutan. Beneran.
Di Indonesia saudara-saudara orang ngerobol-robol beli emas. Saya bingung ada orang beli emas tuh lari-lari itu ke toko emas saudara-saudara. Baru kali ini doang saya gak tahu kenapa. Apakah emasnya diskon 70% saya juga gak ngerti. Tapi semua lari-lari begitu. Katanya ke depannya bakal sulit loh. Saya bacain prediksi ya yang dikatakan oleh ekonom-ekonom Indonesia ya saudara-saudara ya. Tahun kemarin itu ada 70.000 orang yang di PHK di Indonesia. Tahun ini prediksinya 500.000 orang yang di PHK di Indonesia. Ini belum statement presiden Anda keluar. Sebelum statement presiden Anda keluar, 500.000 orang di PHK, saya nggak tahu sekarang nambah berapa. Yang kedua, saudara-saudara, harga-harga barang akan naik. Mungkin termasuk Anda juga di sini harganya barang naik. Karena banyak kan dari saudara-saudara beli barang-barang impor juga di sini kan. Katanya rumah harganya turun. Yang punya duit sih enak ya saudara-saudara ya. Bisa kayak belanja obralan begitu. Dan diprediksi akan banyak sekali orang-orang hidupnya merana. Tapi dengar baik. Yang namanya prediksi sudah kejadian belum? Anda punya apps ya? Anda suka cek weather di situ. Pernah nggak sesekali meleset weather prediction ya? Iya dong, sering ya. Anda mesti tahu yang namanya prediksi itu cuma perakiraan. Belum tentu kejadian. Tapi andai pun kejadian, saya mau bilang ini sama saudara-saudara semua. Ada satu ayat yang bikin saya sampai hari ini kalau jalanin kehidupan, baik susah kehidupan saya jadi tenang. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saya pengen banget ayat ini jadi kekuatan untuk Anda saudara-saudara semua. Kalau Anda sedang mengalami kekhawatiran yang betul-betul membuat Anda cemas menjalani kehidupan. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Firman Tuhan katakan gini, serahkanlah apa? Segala kekhawatiranmu ke nyanya kecil atau besar? Berarti siapa? Jangan Tuhan doang, Tuhan di dunia ini banyak. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Sebab Ia yang memelihara kamu. Boleh saya dengar tepuk tangan buat Tuhan kita gak saudara-saudara? Gak peduli apapun yang Anda sedang alami ke depannya saudara-saudara. Tetap serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ada satu lagu lama saudara-saudara yang saya dengar dari kakak kelas saya. Dulu saya diajarin sama dia saudara-saudara. Orangnya hitam, cungkring, dekil banget saudara-saudara. Saya bilang nih orang jeleknya minta ampun. Tapi beberapa tahun kemudian nongol di TV. Tuh kaget saya. Udah ceking, cungkring saudara-saudara. Hitam tapi nongol di TV. Ternyata lagunya pun ngehits. Lagu gini, coba minta di F Pak. Kerendahan, di C coba. Ketinggian, di A. Cukup sudah ku katakan untuk kesekian kali. Udah ini di gereja Pak, di gereja. Saya contoh doang, dia siapa? Kira-kira tau gak siapa? Glenn Fredly. Dia yang ngajarin saya lagu yang saya mau nyanyiin ini saudara-saudara. Dan lagu ini jadi kekuatan buat saya. Yang ini beneran lagu Kristen saudara-saudara ya. Minta DF Pak. Ayo intro aja bareng-bareng. Here we go. Kita tepuk tangan bareng-bareng ya saudara-saudara ya. Apapun yang sedang kami alami Tuhan. Kami percaya Kau selalu bersama-sama dengan kami. Thank you Jesus. Katakan. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Pada kaki Yesus serahkanlah. Katakan serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Tepuk tangan bareng-bareng dong yuk.
menjadi suka. Saya mau dengar jemaatnya, keluarkan suaranya. Serahkanlah ini mah masih dipikirin, belum diserahin semuanya. Semua lebih keras lagi ya. Keluarin suaranya. 1, 2, 3, serahkanlah. Gitu dong. Baru adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan secara luar biasa. Here we go. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, 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 serahkanlah. Serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti apa? Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Last one. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mana sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita dong, suaranya dong. Jadi kalau lagi punya masalah, ingat lagu ini, amin. Ya, serahin semuanya sama Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kita. Tapi masalahnya kenapa kita tetap gak percaya? Kenapa tetap takut? Saya coba rampungkan 3 hal dengan cepat untuk saudara-saudara semua. Karena waktu saya cuma sampai jam 11 malam saudara-saudara. Ada amin? Oh Bapak, dari Bapak doang. Jadi yang lain pulang gak apa-apa ya Pak ya. Oke, yang pertama. Kenapa orang bisa tetap takut saudara-saudara? Karena punya rasa takut dan khawatir berlebihan. Sebagai orang Kristen boleh takut gak? Boleh loh. Sebagai orang Kristen boleh khawatir gak? Boleh, wajar. Saya kemarin penerbangan ke Palu Bapak Ibu. Lagi terbang dari Soekarno-Hatta menuju ke Palu. Di tengah perjalanan sudah di atas 35.000 di atas kaki saudara-saudara. Permukaan laut ya. Tiba-tiba turbulensi. Itu semua orang dari berbagai macam agama mengeluarkan kalimat-kalimat pamungkasnya saudara-saudara. Ada haleluya, kok masa alhamdulillah sih. Di semua kalimat pamungkasnya saudara, semua dikeluarin. Saya pun juga keluarin. Kenapa? Karena saya takut apa? Kalau saya kenapa-napa anak istri saya gimana? Kalau saya masih single sih bodoh amat. Tapi karena saya sudah punya anak dan istri, saya pikirin mereka bagaimana. Takut saya, beneran. Jadi orang takut itu normal. Khawatir tuh wajar. Tahu gak yang gak wajar apa? Anda takut dan khawatir berlebihan. Itu gak normal. Halo? Itu gak normal. Bahkan saya berani bilang gini. Orang yang khawatir dan takut berlebihan itu adalah orang yang paling menghina Tuhan Yesus. Halo? Orang paling menghina Tuhan Yesus. Saya ada alasan ngomong kayak gini saudara-saudara. Saya tanya Bapak Ibu semua dulu ya. Siapa di sini yang di masa lalu yang punya banyak masalah? Wih, gak ada. Saya terima ajakan Bu Tilda pindah ke Amerika Bu kalau begitu Bu. Semuanya gak punya masalah soal pindah ke Amerika nih kayaknya nih. Aduh, siapa yang punya masalah dalam hidupnya di masa lalunya? Wih, gak ada juga. Luar biasa loh. Dikasih apa sih Pak Karim sampai kayak begini semua di jemaat ini. Luar biasa. Beneran nih gak punya masalah di masa lalunya? Semua baik-baik aja? Yakin? Siapa yang punya masalah di masa lalunya? Banyak ya? Banyak gak? Udah jangan pura-pura diumpetin, banyak gak? Bukan banyak, banget gitu loh Bapak Ibu. Banyak banget. Dengar baik, pertanyaan saya berikutnya. Lewat gak semuanya? Yang sebelah sini, lewat gak semuanya? Siapa yang tolong Bapak Ibu semua? Tuhan Yesus, dengar baik. Tuhan Yesus yang sama menolong Anda di masa lalu Anda adalah Tuhan Yesus sama mampu menolong Anda di masa sekarang dan di masa yang akan datang.
Jadi Anda gak perlu punya rasa takut yang berlebihan. Dia gak punya rasa khawatir berlebihan. Ingat tadi 1 Petrus 5:7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Firman Tuhan katakan saudara-saudara. Di kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ketiga ayat ke-25 sampai ke-26 saudara-saudara. Amsal 3 ayat ke-25 sampai ke-26. Firman Tuhan katakan seperti ini saudara-saudara. Nih dengar baik. Janganlah takut kepada apa? Janganlah takut kepada apa? Nah saya mau tanya dulu nih. Ada gak yang pernah dikasih kejutan waktu lagi ulang tahun di sini? Ada? Kesian banget gak pernah dikasih kejutan, ya ampun. Saya pernah dikasih kejutan. Ada? Semua pernah ya? Ada gak yang bilang ini? Besok saya mau ke rumah kamu, kasih kejutan ke kamu. Waktu kita kasih kejutan, kamu kaget ya. Ada yang kayak gitu saudara-saudara? Di briefing dulu gitu. Besok saya mau kasih kejutan, kamu kaget ya. Oke, udah besok ini. Surprise. Aduh, telat kagetnya, ulang. Ada gak kayak gitu Bapak Ibu? Gak ada dong, di mana-mana orang kalau kasih kejutan, ya tiba-tiba bener gak? Surprise. Aduh, aku terkejut loh. Sama juga dengan masalah datang saudara-saudara. Masalah datang itu gak janjian. Besok gue bakal datang ke hidup lu ya. Gak. Datang begini deh. Tiba-tiba. Tapi firman Tuhan katakan janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasan orang fasik bila itu datang. Karena 1, 2, 3. Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Katakan amin. Jadi kalau masalah datang kepada hidup kita saudara-saudara, jangan takut. Tuhan yang jadi sandaran kita dan dia akan menghindarkan kaki kita dari setiap jerat. Yang kedua, kenapa kita bisa tetap kurang percaya saudara-saudara? Karena ternyata kita suka overthinking. Orang yang suka overthinking saudara-saudara percayalah hidupnya gak bakal tenang. Kita ngelihat ya, apalagi di Amerika nih. Dikit-dikit baper. Lagi dikit baper. Dikit-dikit ngambek saudara-saudara. Ya ngambek terus pindah gereja. Bapak Ibu saya kasih tahu. Anda pindah gereja sering-sering ya. Itu gak bakal ngerubah apa-apa. Karena isi di gereja berikutnya juga manusia juga. Kalau isinya bukan manusia mungkin Anda akan stay di situ. Coba cek dari diri Anda. Kalau Anda suka pindah-pindah gereja, mungkin bukan masalahnya bukan di gerejanya, mungkin di Anda masalahnya. Halo? Dicek yang benar. Karena Anda pindah gereja, Anda kan punya masalah yang sama karena isinya manusia juga. Halo? Jadi kalau di sini ada yang lagi pindah-pindah gereja, bertobat. Enggak pernah ada yang namanya gereja yang sempurna. Yang ada cuma Yesus yang sempurna. Amin saudara-saudara. Justru kalau kita tahu gereja gak sempurna, kita bantuin supaya gerejanya jadi semakin baik. Kadang gak ada yang sempurna tadi kan, jadi semakin lebih baik lagi. Karena ada alasan kenapa Tuhan taruh kita di tempat itu. Supaya kita bisa berkontribusi dan kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan taruh di kita. Amin. Jangan dikit-dikit overthinking. Wah gue hari ini gak dilayanin. Waktu gue pertama kali kesini aja dikasih bunga gue. Sekarang mana kasih bunga? Dicuekin gue. Bapak Ibu ada yang namanya anak sudah dianggap dewasa dan anak masih kecil. Anak masih kecil itu pasti kan digendong-gendong terus. Tapi anak udah gede masa mau digendong? Udah segede saya. Ya berat saya sekarang 98 kilo. Berat gak? Ada yang mau gendong saya? Berat. Tapi kalau saya masih kecil saya pasti digendong-gendong. Bilang gini, sayang. Coba ke depan Pak Karim. Udah segini nih Pak, sesenior ini Pak. Pak Karim sayang. Ada gak kayak gitu saudara-saudara? Kayaknya aneh ya saudara kalau begitu. Anda mesti tahu tempatnya di mana dong. Jadi gak bisa selalu saudara-saudara gembala Anda, pemimpin Anda atau lingkungan gereja Anda selalu melakukan Anda seperti Anda pertama kali datang. Halo? Gak bisa. Kalau Anda sudah ada di situ dan tertanam di gereja itu, Anda dianggap sudah mandiri dan Anda sudah dewasa. Jadi gak bakal pernah dapat fasilitas-fasilitas seperti Anda datang pertama kali. Halo? Kalau Anda masih dapat berarti Anda gak pernah jadi orang dewasa dong. Firman Tuhan aja katakan kok. Anak-anak kecil itu makannya roti. Bukan makanan-makanan yang keras saudara-saudara. Tapi kalau udah dewasa,
Ya makanan harus yang keras. Coba saya mau tanya, ada gak di sini makan yang biskuit yang dikasih air tuh kayak anak kecil gitu ya? Ada, pinter. Nanti saya mau lihat nih ya, kita lagi makan nih saudara-saudara. Ada gak disuapin? Nah nina, pinter semuanya. Ada gak? Kalau ada itu pasti orang Xi Jinping saudara-saudara. Dengar baik. Seringkali kita kalau punya masalah kita suka overthinking. Dan overthinking inilah yang akan menyengsarakan kita. Anda tahu gak asumsi itu apa? Asumsi adalah sesuatu yang Anda pikirin terus-terusan. Padahal belum kejadian. Anda tahu apa yang terjadi saudara-saudara? Hidupnya menderita. Makanya kalau Anda ngeliat anak-anak muda zaman sekarang umur 30 udah pada kerut-kerutan ya gara-gara begitu. Overthinking. Wah Korea happy saudara-saudara. Operasi plastik semua ke sana. Tarik sini, benang sini, sonong. Wah botox, wah semuanya saudara-saudara. Kenapa? Karena suka overthinking. Dengar baik, bukan berarti orang ngomongin kita, bukan berarti ada orang kelihatan ngomong saudara-saudara, itu ngomongin kita, lu jangan GR. Dengar baik, kalau Anda gak ngerasa sejahtera, beresin masalahnya. Kalau Anda ngerasa ada orang ngomongin Anda, saudara-saudara, apalagi kedengaran kuping Anda, samperin beresin masalahnya. Jangan pernah lari dari masalah. Hadapi masalahnya. Saya punya masalah. Sebagai hamba Tuhan punya masalah loh saudara-saudara. Bukan berarti saya orang yang seperti robot gak punya masalah. Saya punya masalah juga. Tapi saya tiap kali doa sama Tuhan kalau saya punya masalah bilang begini. Tuhan beri saya kekuatan supaya saya bisa menjalani masalah ini. Kenapa? Karena saya mau menghadapi masalah ini. Karena kalau saya yakin saya sudah menjalani ini. Saya sudah ada di level yang berbeda dengan sebelum saya menjalaninya. Anda banyak yang gak tahu tuh kayak gitu tuh. Seringkali Tuhan gara-gara Yesus ngomong biarkan cawan ini berlalu daripada aku. Kita merasa punya hak untuk ngomong seperti itu kalau masalah tentang kehidupan kita. Beda masalahnya. Yesus tahu bakal dialami dia. Dicambuk, disiksa, disalib, dipaku. Semuanya tuh saudara-saudara. Itu yang dialami. Dia tahu. Nah kita masalah sepele, biarkan cawan ini berlalu daripada aku. Buset. Yang ketiga ini saudara-saudara bikin kita overthinking. Dengar baik, Anda gak perlu pikirin yang belum kejadian. Lakukan aja yang Anda bisa lakukan semampu Anda. Roma 12 ayat 3. Kita buka sama-sama. Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Dari ayat ini Anda akan tahu bagaimana Anda harus bertindak waktu Anda punya pemikiran-pemikiran dalam kehidupan Anda. Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Kita baca bareng-bareng selanjutnya. 1, 2, 3. Lanjut. Janganlah apa? Kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi segala sesuatu yang di luar pikiran kita gak usah dipikirin, itu bagiannya Tuhan. Kok gak ada yang amin? Kita gak perlu pikirin karena itu bagiannya Tuhan. Yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Di luar itu kita gak perlu pikirin lagi karena itu haknya Tuhan melakukan apapun dalam kehidupan kita. Halo? Lakukan aja yang terbaik kita bisa kerjakan. Kita percaya kalau kita lakukan yang terbaik, Papa di surga pasti lakukan terbaik buat kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, apa yang bisa kita bisa lakukan saudara-saudara untuk kita tetap percaya. Yang ketiga, karena kita punya trauma di masa lalu. Dengar baik. Orang yang disakiti kalau belum beres akan cenderung menyakiti. Kalau Anda punya kehidupan yang belum beres dalam kehidupan Anda, percayalah, Anda akan menyakiti orang lain lagi. Makanya ospek di Indonesia itu betul-betul berkelanjutan ya, saudara-saudara ya. Wah, adik kelas baru masuk di ospek sama kakak kelasnya. Terus tahun depan bisa begitu ke adik kelasnya lagi, saudara-saudara. Waktunya yang tadi di ospek, saudara-saudara, tahun depan, saatnya gue balas dendam. Terus-terusan seperti itu. Saya dulu badung banget, saudara-saudara. Waktu saya masih muda. Waktu saya jauh lebih muda, saya dulu suka tawuran, Bapak Ibu. Ini kalau Anda perhatiin nanti pas kita ngobrol-ngobrol, di sini saya nih, robek, bekas jahitan, kena batu, lemparan batu, kena tawuran. Kalau Anda tanya ke saya, Tin, kenapa lo tawuran sama sekolah itu? Iya kenapa juga ya gue tawuran ya? Gak ada pun orang yang tahu tawuran tuh gara-gara apa, saudara-saudara.
Tawuran antar kampung pun saudara-saudara, mereka juga gak ngerti, pokoknya tahu ikut-ikutan aja. Dengar baik, jangan sampai kita hidup gara-gara masa lalu kita. Karena masa lalu kita tidak menggambarkan masa depan kita. Di tempat ini saudara-saudara, baik saya, pemusik dan yang lainnya, Pak Karim sekalian, semua yang ada di tempat ini. Gak ada satupun di tempat ini yang gak pernah gagal. Ada yang gak pernah gagal? Semua pasti ngalamin kegagalan. Pernah ya Bapak Ibu? Di tempat ini sekali lagi saudara-saudara, gak ada satupun yang gak pernah salah. Semua pasti pernah ngalamin namanya salah. Tapi jangan sampai kesalahan Anda di masa lalu, kegagalan Anda di masa lalu, jadi penilaian Anda bahwa Anda akan terus gagal dan salah di masa depan. Enggak, justru Anda salah, Anda gagal, justru ruangan Anda buat belajar jadi lebih baik lagi. Dan Anda bisa tidak melakukan kesalahan kegagalan Anda di masa yang akan datang. Harus seperti itu. Kita gak perlu inget-inget lagi ya di masa lalu. Belajar dari setiap kegagalan itu. Maka kita jadi orang lebih baik lagi. Karena kalau Anda hidup dari masa lalu Anda, percayalah Anda gak bakal pernah bisa jalan ke depan. Saya ini gereja saya, tim merchandisingnya namanya Insight Unlimited saudara-saudara. Saya tiap kali nulis sebuah kata-kata, mereka suka taruh jadi sebuah baju saudara-saudara, kata-kata yang saya tulis. Desain terbaru yang akan diproduksi ada tulisannya gini saudara-saudara. Move on, it means move up. Halo? Kalau Anda gak pernah move on, percaya Anda gak bakal pernah move up. Makanya yang perlu Anda lakukan adalah satu, let it go, whatever happened in your past. Dan jalani hidup hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena yang terbaik menanti Anda di masa depan Anda. Amin. Jadi kalau Anda pernah gagal di masa lalu dan Anda pernah salah di masa lalu Anda, bukan berarti Anda akan gagal dan juga salah di masa depan Anda. 3 hal ini yang gak bakal pernah bisa bikin kita jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi this is the good news. Saya harap 3 poin yang akan saya bawakan hari ini bisa bantu saudara-saudara semua apabila sekarang mungkin saudara-saudara sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan Anda semuanya. Anda siap belajar saudara-saudara? 3 poin. Yang pertama, bagaimana kita bisa tetap percaya sama Tuhan? Yang pertama, Anda harus berdamai dengan keadaan. Halo? Anda harus berdamai dengan keadaan. Dengar baik. Peace over anxiety. Apa? Peace over anxiety. Karena selama Anda gak pernah punya kedamaian dalam kehidupan Anda, percayalah Anda gak bakal pernah bisa punya ketenangan dalam hidup Anda. Papa saya adalah orang yang gak pernah bisa berdamai sama hidupnya. Tahun 97 papa saya usahanya bangkrut saudara-saudara. Habis total. Dia cuma ngelakuin 3 hal karena dia stres. Makan, tidur, nonton. Makan, tidur, nonton. Makan, tidur, nonton. Itu dia kerjakan. Anda tahu hutang sama bank 300 juta tahun 90-an tuh gede banget. Rumah kami disita sama bank. Dan kami terancam gak bisa sekolah waktu itu. Tapi papa saya gak peduli sama semua itu. Karena dia stres. Dengar baik ya, bapak-bapak. Saya gak pernah komplain kalau Anda sedang butuh waktu untuk meratapi apa yang sedang Anda alami dari stresnya Anda. It's okay. You can have the time, you can have all the time that you need to comfort yourself. Ya, saudara-saudara ya. Tapi ingat, jangan kelamaan. Ada anak dan istri yang harus dikasih tanggung jawab yang baik. Keputusan itu, bangkit itu saudara-saudara bukan pilihan. Bangkit itu keputusan. Dan Anda mesti tahu, karena papa saya yang tidak berdamai dengan keadaan, itu nularin ke orang lain. Tahu gak nularin ke siapa? Ke saya. Dalam rumah tangga itu cuma ada 2 yang keluarin. Kalau gak surga, ya neraka. Karena saya gak nemuin surga di rumah saya, saudara-saudara. Saya cari surga di tempat yang lain. Anda tahu yang saya lakukan apa? Saya jadi anggota geng motor. Kalau orang-orang Jakarta di sini dulu tahu namanya Pacinko, saudara-saudara. Tahun 90-an.
Ya, pasukan nyadar, wih bapak salah satu anggotanya Pak. Oh, pasukan nyadar, saya salah satu anggotanya saudara-saudara. Kenapa? Karena papa yang gak mau berdamai sama keadaan. Saya hamilin pacar saya waktu saya masih SMA. Apakah saya bangga cerita sama ini kepada saudara-saudara semua? No, tapi ini saya mau kasih tahu sama saudara-saudara semua. Kalau ada orang yang tidak berdamai sama keadaannya, dia akan menularkan keadaan itu sama orang-orang sekitarnya. Saya pakai narkoba, saudara-saudara. Badan saya habis. Saya pakai sabu, saya pakai putau. Putaunya bukan yang diseruput ya saudara-saudara. Udah pakai nyuntik waktu itu. Habis. Kenapa sekali lagi? Karena ada orang yang tidak berdamai sama keadaan. Makanya dia menularkan itu kepada orang lain. Kalau Anda tidak berdamai sama keadaan Anda, percayalah. Anda akan nularin itu ke banyak orang. Istri yang ngerasa suaminya itu kurang ngajar saudara-saudara. Dan dia belum berdamai sama keadaannya, percayalah. Dia akan nularin itu sama anak-anaknya. Bener gak? Begitupun sebaliknya. Saudara-saudara, makanya kalau Anda mau jadi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan, Anda harus berdamai dulu dengan keadaan. Apa sih Pak Martin maksudnya berdamai dengan keadaan? Mengucap syukur. Itu arti berdamai sama keadaan. Mengucap syukur. Karena selama Anda tidak pernah merasa mengucap syukur, percayalah yang terbaik sama Tuhan gak bakal pernah bisa terjadi sama kita. Selalu ada alasan kenapa Tuhan izinkan terjadi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Semuanya untuk kebaikan kita. Halo? Amin. Hari ini saudara-saudara, terus berharap terus sama Tuhan. Bersyukur terus kepada Tuhan. Karena kita percaya orang-orang yang terus bersyukur kepada Tuhan adalah orang-orang yang akan diberikan yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama ya, sekali lagi ya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama sekali lagi ya, keluarin suaranya yuk. Tuhan besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, tunggu Kau ajaib. Semua ku mau selalu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Berdamai dengan keadaan, maka yang terbaik dari Tuhan akan dinyatakan buat kita semua. Yang kedua, bagaimana bisa tetap percaya? Gak ada cara yang lain. Anda harus berharap sama Tuhan. Anda coba saya mau tanya, mau berharap sama siapa? Gak ada lagi. Manusia selalu mengecewakan Anda. Mau sama siapa? Pemimpin Anda, gembala Anda, suami Anda, istri Anda, anak Anda, siapapun. Gak ada bisa dipegang kok janjinya. Gak ada. Semua akan selalu menyakiti Anda. Tapi cuma ada satu pribadi, saudara-saudara, yang akan selalu tidak akan pernah mengecewakan Anda. Roma 8:28 tuh udah kasih bukti kalau Yesus itu cuma bisa kasih satu hal dalam kehidupan kita. Tahu nggak apa? Kebaikan. Tuhan kita nggak bisa kasih yang lain selain kebaikan. Tapi ada syaratnya. Tahu nggak syaratnya apa? Bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Orang yang tidak mengasihi Yesus gak bakal pernah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Tapi orang yang tahu Yesus kita dan kita punya hubungan dengan Tuhan, Dia adalah Tuhan yang baik. Makanya kalau hari ini saudara-saudara punya masalah, bilang ini sama masalah saudara-saudara semua. Hai masalah, hai sakit penyakit, hai keraguan-raguan, dengarkan aku baik-baik. Engkau kecil karena aku punya Tuhan yang besar. Masa depan Anda gak tahu Anda bakal seperti apa. Banyak orang bilang blur. Tapi ingat, saya punya Tuhan yang besar. Anda lagi punya rasa sakit sekarang yang sedang alami. Anda gak tahu kapan sembuhnya. Anda bilang ini sama sakit Anda. Saya punya Tuhan yang besar. Anda lagi punya masalah. Anda gak tahu jalan keluarnya seperti apa. Anda bilang sama masalah Anda seperti ini. Saya punya Tuhan yang besar. Karena waktu kita sadar kita punya Tuhan yang besar, yang terbaik akan dinyatakan kita semua. Amin. Boleh minta di apa? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, ku terima sekarang, come on. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Anda percaya? Kalau Tuhan sudah bantu kita di masa lalu kita, Dia pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa tetap percaya? Kita mau berserah kepada Tuhan.
Kita harus akui loh kita gak ngerti apa-apa. Setelah Anda pulang dari tempat ini, Anda gak tahu apa yang terjadi sama Anda. Tadi aja nih saudara-saudara, tadi Pak Karim marahin saya. Marahin saya. Kamu ditelepon susah banget sih. Iya saya nungguin wifi Pak. Orang mana telepon nungguin wifi? Saudara-saudara, teguran beliau kasih pelajaran buat saya. Tahu gak kenapa? Karena mungkin nanti kalau internetnya gak jalan, kalau ada apa-apa sama keluarga saya gak tahu loh. Dengar baik, jangan pernah Anda komplain dulu kalau ada orang ngasih tahu Anda. Jangan pernah anggap apa yang dikasih tahu sebagai sesuatu karena dia benci sama Anda. Karena mungkin apa yang dia ngomongin itu baik buat Anda. Bersyukur, beneran. Saya gak habis pikir Martin katanya gitu dalam berjalan. Orang seperti apa gak pakai? Iya bener juga sih Pak. Anda tahu gak? Tadi saya pikir waktu saya ke rumah Kohonggo saudara-saudara, ada internetnya di situ. Ternyata internetnya karena Kohonggo gak tinggal di situ, dia gak tahu. Aduh internetnya apa ya? Terus tethering aja kok tethering. Aduh saya juga gak ngerti caranya gimana. Anda bisa bayangin gak? Tadi saya pikir saya gak perlu beli nomor saudara-saudara, kan udah pasti ada. Ternyata apa yang kita rasain itu bisa kejadian buat kita, belum tentu bisa kan? Yang ada di pikiran kita seperti itu belum tentu bisa kejadian kan? Makanya serahin aja semua sama Tuhan. Anda boleh punya impian apa ke depannya. Jadikan itu sebagai sebuah rencana yang Anda mau lakukan. Tapi ingat, yang terbaik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Halo? Tetapi yang terbaik dari Tuhan walaupun sekarang kita gak ngerti maksudnya, itu yang terindah buat kita semuanya. Cuma satu yang gak pernah ingkar janji, Yesus Tuhan kita. Cuma satu pribadi yang selalu menepati dan mengenapi firman deh, hanya Yesus Tuhan kita. Makanya hari ini saudara-saudara, serahin semuanya kepada Tuhan. Supaya yang terbaik dari Tuhan dinyatakan buat kita. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Saya harap firman hari ini bisa membantu saudara-saudara semua untuk terus selalu percaya kepada Tuhan. Saya gak bilang dunia ini akan baik-baik aja ke depannya. Beneran saya gak bilang saudara-saudara. Saya tidak akan memanjakan kuping Anda bilang tenang baik-baik aja. Karena akan banyak terjadi di dunia ke depannya. Tapi ingat baik, hari ini kita udah belajar. Bahwa kita perlu serahin semuanya sama Tuhan. Gak perlu overthinking, gak perlu takut berlebihan, gak punya trauma di masa lalu, gak perlu dipikirin. Mengucap syukur aja, tadi yang Pak Karim ingetin ke saya, ngucap syukur aja. Berharap kepada Tuhan selalu. Dan serahin semua sama Tuhan. Karena waktu orang berserah kepada Tuhan, percayalah, yang terbaik pasti akan datang. Dan kita akan punya masa depan yang penuh dengan harapan. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Kasih Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang tak pernah ingkar menepati setiap janjinya. Hanya Yesus yang tak pernah
Yuk kita seru-seru bagi diri semuanya. Kita nyatakan sama-sama. Come on. Hanya Yesus yang tak pernah ingkar menepati setiap janjinya. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, oh, yang tak pernah gagal menggenapi setiap firman-Nya. Semua ku memilih untuk tetap percaya, ku memilih untuk tetap berserah. Iman sebesar sesawi mampu memindahkan gunung di hadapanku. Ku memilih untuk tetap percaya, ku memilih untuk tetap berserah. Semua yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, Kau sediakan bagiku. Jemaat saja katakan, ku memilih tetap percaya, ku memilih untuk tetap berserah. Iman sebesar sesawi mampu memindahkan gunung di hadapanku. Ku memilih untuk tetap percaya, ku memilih untuk tetap berserah. Semua yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, Kau sediakan bagiku. Ku memilih tetap percaya, ku memilih tetap berserah.
sampai kapanpun kami percaya bahwa iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung yang ada di hadapan kami. Kami gak perlu punya iman yang besar dulu untuk melangkah. Tapi kami mau percaya dulu kepada Tuhan. Dan kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Bapak, sebagai hamba Tuhan, saya mungkin gak tahu apa yang sedang dialami oleh para jemaat di tempat ini. Hamba mungkin gak tahu. Tapi mungkin dari antara saudara-saudara semua tuh tadi nyanyiin lagu ini. Saudara-saudara ada yang bilang, ya benar Tuhan, kau yang tak pernah ingkar menepati janjimu. Ya benar Tuhan, kau yang Tuhan yang tak pernah gagal menggenapi firman-Mu. Dalam setiap masalah yang sedang aku hadapi, kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang tak pernah lalai untuk mengasihi umat-umat-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah pergi meninggalkan kami waktu kami punya beban masalah. Saya gak mau jadikan Anda pusat tontonan untuk maju ke depan, saudara-saudara. No. Tapi saya cuma mau doa untuk Anda semua. Anda gak perlu maju. Anda stay di bangku Anda. Kalau hari ini Anda mau didoain, Anda cukup taruh tangan Anda di dada Anda. Yang lain merem aja, gak perlu ngeliat kanan kiri. Karena ini hubungan antara kita sama Tuhan aja. Di sini ada yang sedang ngalamin sakit penyakit yang udah bertahun-tahun beratnya. Gak sembuh-sembuh, dokter udah bilang ini, udah pergi ke dokter lain begini. Masih belum ketemu jawaban juga, udah doa sama Tuhan bertahun-tahun lama tapi gak pernah sembuh juga. Mungkin di tempatnya sedang ada yang ngalamin layoff dari kantornya. Karena kebijakan internasional yang terjadi di setiap negara mempengaruhi perusahaan Anda sampai akhirnya Anda dirumahkan dan Anda belum dapat kerjaan sampai hari ini. Atau mungkin saudara-saudara sedang mengalami kemunduran dalam bisnis Anda. Omset gak seperti tahun kemarin, makin turun. Mikirin bagaimana gaji pegawai. Kalau begini perusahaan bisa tutup. Mungkin Anda bingung kenapa ini bisa terjadi. Mungkin hari ini ada yang sedang ngalamin masalah dalam keluarganya. Ada yang istrinya pergi dengan laki-laki lain. Ada yang suaminya pergi dengan wanita lain. Ada yang anak-anaknya pergi dari rumah karena berantem sama orang tua. Dan kita sering pelayanan tapi kita sering ngerasa kok ini terjadi sama saya sih Tuhan. Kenapa ini semua menimpa saya Tuhan? Kalau Anda ada yang dari barusan saya ngomong, Anda boleh taruh tangan Anda di dada saudara-saudara semua. Izinkan saya berdoa untuk Anda semua. Hamba percaya Tuhan hari ini bukan kebetulan. Hamba percaya Tuhan hari ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Tetapi hari ini ada semua atas seizin Tuhan. Bahkan atas setiap masalah-masalah yang terjadi karena kelalaian kami. Atau kesengajaan yang kami buat. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Supaya kami semua sadar. Bahwa mungkin yang pernah kami lakukan itu salah. Tuhan izinin kemunduran itu buat kami supaya kami berubah untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan, hari ini hamba berdoa secara khusus untuk setiap orang-orang yang sedang sakit. Hamba berdoa kepada mereka-mereka yang sedang sakit Tuhan. Yang terus berhari-hari dalam hidup dalam penderitaan. Atau mungkin yang hari ini menyaksikan secara online di YouTube Koinonia Prayer and Worship. Mungkin Anda sedang berbaring sakit di kamar Anda gak bisa berbuat apa-apa.
Mungkin di tempat ini ada yang masih ngerasa sakit di mana tempat, di mana tubuh Anda gak bisa ngapa-ngapain. Udah bertahun-tahun, udah lama banget. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami sebagai satu kesatuan keluarga Kristus, kami berdoa melepaskan kesembuhan, dan yang terbaik akan dinyatakan untuk setiap orang-orang yang sakit. Sebab Engkau adalah dokter segala dokter, tabib dari segala tabib, dan kami percaya setiap sakit penyakit sembuh karena imanmu percaya kepada Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Saudara-saudara semua yang mengalami masalah dalam pekerjaan saudara-saudara, baik itu omsetnya turun dalam perusahaan, atau lagi di layoff. Mungkin Anda sekarang lagi cari kerjaan, baru lulus gak dapat, udah cari kemana-mana gak dapat. Taruh tangan Anda, tidak ada Anda. Biarkan saya berdoa untuk Anda, dan biarkan kami sebagai satu tubuh Kristus berdoa untuk Anda. Kami berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sekarang mungkin sedang mengalami omset yang turun dalam perusahaannya. Sedang mencari pekerjaan tapi gak dapat. Atau bahkan dirumahkan atau di layoff dari perusahaannya. Kami percaya sekarang waktu yang tepat untuk kami semakin dekat sama Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan, terus cari wajah Tuhan. Karena kami percaya orang yang terus mengandalkan Tuhan, mencari wajah Tuhan, akan melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan nyata. Dan kami percaya yang terbaik akan dinyatakan dalam kehidupannya. Tetap berharap, tetap selalu berusaha. Dan lihatlah, hasil terbaik dari usaha kita dan berkat dari Tuhan akan dinyatakan buat kita semuanya. Apabila hari ini saudara-saudara semua sedang mengalami masalah dalam keluarga saudara-saudara, salah suami istri, orang tua dan anak, Abah mau berdoa. Taruh tangan saudara-saudara di dada saudara-saudara semua. Izinkan saya berdoa kepada saudara-saudara semua. Sebagaimana Kau membentuk kami, bukan lagi 2 tapi 1 waktu kami disumpah dalam sebuah pernikahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kesepakatan dalam sebuah keluarga adalah hal yang terindah terjadi dalam sebuah pernikahan. Dengar baik para istri, apabila hari ini suamimu melakukan kesalahan kepadamu, dia menyakitimu, dia selalu membuat engkau menangis. Dengar baik para istri, izinkan saya mewakili suamimu meminta maaf kepadamu. Izinkan saya minta maaf atas apa yang sudah saya katakan menyakitimu. Izinkan saya minta maaf atas apa yang saya perbuat telah menyakitimu. Saya minta maaf mewakili suami-suami Anda. Apabila Anda di sini suami-suami yang pernah disakiti oleh istri Anda, baik secara perkataan maupun perbuatan, dengar baik. Izinkan saya mewakili istri Anda. Saya minta maaf. Atas setiap perkata atau perbuatan yang saya lakukan, saya minta maaf. Apabila di sini ada anak-anak muda yang ngerasa papanya dan mamanya, orang tuanya pernah menyakitimu, baik secara perbuatan maupun secara perkataan. Izinkan saya mewakili mereka, saya minta maaf. Papa mama minta maaf, diwakili sama Om Martin. Minta maaf. Karena kalau dalam sebuah keluarga terlepas yang namanya pengampunan,
demi pemulihan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Hamba percaya ini bukan kebetulan. Hamba percaya ini gak dibuat-buat. Tetapi kami percaya doa yang didoakan dengan penuh kepercayaan, kami pasti akan menerimanya. Hamba-Mu telah selesai berdoa. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan selalu ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Thank you semuanya, God bless you. Silakan duduk.